Dalam itu hilang sinar, kecuali dia mati, orangnya mati, itu buta. Ini tenggelam mataharinya, matahari itu tenggelam. Ini pandangan mata kita, matahari itu tenggelam gini, itu pasti ada sinar, namanya sinar merah atau kuning-kuningan. Tapi kalau mesti gini mesti terang, dia warnanya oranye, antara merah sama kuning campur ya. Ya udah, tenggelam total, dia warnanya merah. Nah, ya ada kuningnya. Nah, tenggelam itu maksudnya tenggelam bulan itu waktu keluarnya asap. Ini diperinci lagi di sini. Ya, paham tadi ya? Itu keluarnya waktu asar. Kalau sudah terbenam mataharinya, masuk semua bulatan matahari sudah terbenam, maka itu masuk waktu maghrib. Ini asar. Terus sekarang masuk lagi setelahnya awqatus shalatul asr sab'atun. Nah, diperinci lagi ya. Sama yang kemarin ada 7. Yang pertama waktu fadilah. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz bila karahah ya. Yang pertama asar itu ada juga waktu fadilah. Ya. Kapan itu waktu fadilah? Waktu fadilahnya asar, dan asar itu min awali waqt bi qadri istighali bi asbabi shalah. Yaitu mulai awal waktu asar. Masuk waktu asar ya, sampai inti sekiranya inti mengerjakan sebab-sebab untuk sembahyang, wudu, ambil wudu, bersuci ya, sembahyang fardu, nah itu waktu fadilah. Ingat lagi ya masuknya asar, ingat lagi ya masuknya asar itu keluarnya zuhur. Jangan nanti salah loh ya. Yang apalagi yang megang-megang musola seperti Sumati, barangnya penting memahami. Jangan nanti ikut-ikut sama radio itu rekaman, salah tuh. Atau yang punya musola sana atau punya masjid itu kadang-kadang teguring dia, salah adanya. Kok ini jamnya terlambat? Bukan jamnya terlambat, orangnya tidur. Nah, yang sering terjadi kan, itu terjadi kalau subuh kadang-kadang ada jam 6. Padahal orang udah subuh, udah beres jam pulang dari masjid itu baru ada. Karena pernah saya di sini di Bincang ini waktu pas puasa tuh. Adzan jam 6, belum jam 6 masuk adzan subuh. Jadi batal itu apa sahurnya. Tidak sahur. Ada juga sholat asar itu, 4:30 baru ada. Itu karena muadzzinnya tidur. Dibangun sama yang takmir ya, bangun telepon mungkin. Bagaimana? Jadi harus mengetahui semua yang ada di sini. Keluarnya zuhur, masuknya asar, tapi ada lebih sedikit. Jadi bayangan tubuh orang itu atau benda sama dan lebih sedikit. Ya semuanya tubuhnya itu 30 cm, ya 35 sampai 40 cm. Itu asar. Asar, masuk asar. Dan keluar zuhur. Ya, ingat. Waktu fadilah tadi. Ya, waktu fadilah tadi ya. Waktu fadilah itu kapan adanya waktu fadilah? Itu kalau sembahyangnya itu di awal waktu. Kalau sembahyangnya di awal waktu, ya itu dinamakan waktu fadilah. Ya. Terus yang kedua waktu ikhtiyar. Ya, dua waktu ikhtiyar. Kapan itu waktu ikhtiyar? Yaitu menintiha waktu fadilah. Ya, ketika selesai waktu fadilah. Nah, sudah selesai waktu fadilah, sekiranya itu sudah bisa sembahyang 4 rakaat. Nah, setelah itu dinamakan waktu ikhtiyar. Ya. Ya, itu mulai itu sampai ila masiri dhilli kulli syai' mithlain marratain, belum bayangan. Tadi itu. Nah, bayangan ini 2 kali, 1, 2. Ya. Mana? Jadi ini 30, berarti 60. Ya, berarti 60. 30 cm, beda itu 30 cm dijemur. Beda dijemur sama bayangannya 60 cm. 60 cm. Nah, Khalil tinggi Khalilnya. Bayangannya Khalil itu 2 kali lipat.
panjang boleh. Nah itu mulai tadi itu sampai itu maksudnya namanya waktu ikhtiar. Ya. Mulai setelah selesainya waktu fadilah sampai waktu tadi itu. Paham ya? Nah, itu waktu ikhtiar. Terus yang ketiga waktu jawaz bila karohah. Yang ketiga asar dihukumi dia boleh sembahyang jawaz tapi tidak makruh. Makruh. Ya, kapan? Di waktu boleh sembahyang tapi dia tidak kena makruh. Kapan? Setelah selesainya waktu ikhtiar. Ya, setelah selesainya waktu ikhtiar. Jadi bayangannya Khalil itu 2 kali lipat tingginya setelah itu. Paham? Jadi kira-kira itu sejam setelah ada asar lah. Ya, lebih. Jadi waktu fadilah itu pribadi masing-masing, bukan katanya orang. Jadi di sini waktu ini bukan mengikuti jam, tapi mengikuti pribadi masing-masing. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu. Tengah-tengah wudu. Oh, buang air. Buang air. Tengah-tengah buang air. Sebok, habis sebok, mulus lagi. Ini wudu belum? La ilaha illallah, la ilaha rasulullah, yarhamni wa yarhamukumullah. Waktu imam di musola kedengar dia merapatkan sholat, itu waktu fadilah untuk dia, bukan waktu fadilah kita. Waktu fadilah kita apa? Ini belum selesai kok. Ini belum selesai karena ini mau menyiapkan diri untuk mengadakan wudhu dan sholat di waktu. Tapi karena ada sesuatu masalah itu kencing atau mules, ya selesaikan. Habis itu wudhu, habis wudhu langsung ke sejadah sama istri kita, sama anak-anak kita. Masuk tak waktu fadilah? Masuk waktu fadilah. Masuk, dapat ganjaran waktu fadilah. Walaupun dianggap oleh orang yang sudah sembahyang di musola, dia mengatakan itu sudah masuk waktu ikhtiar. Enggak, buat anak waktu fadilah. Karena kenapa? Karena anak ada sebab istighfar, apa tadi istighfar? Ya. Ada sebab untuk apa? Ada kesibukan untuk sebab sholat, seperti menyiapkan sejadah atau sejadah yang masih di gudang, atau mengambil mukena, atau mengambil sarung. Sekarang ada setrikaan, apa gitu loh. Setrika mana? Tadi saya taruh di kamar sini, nyari setrikaan itu termasuk sebab-sebab untuk menyempurnakan persiapan untuk sholat. Itu juga masuk fadilah, tapi kan tidak mungkin terjadi juga. Ini andai, ini kan cuma andai-andai. Bisa terjadi kalau kita rumahnya besar, kamarnya 10 kali 20, bisa di tengah rumahnya 100 kali 50, dapurnya di sana, jauh sana, padahal sarungnya di dapur. Jalan sana jauh sana. Tapi saya kepetising lagi. Jadi bisa jadi, tapi ya jarang. Biasanya orang yang kena sakit kayak Lutfi tadi sakit. Mana Lutfi lah? Dia yang tinggal di tempat kapal itu Sakit perutnya. Gak boleh makan yang keras, makan bubut-bubut juga. Jangan percaya dokter, biar saya dokter itu jualan. Paham. Hasil tadi apa? Waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar itu dari selesai waktu fadilah untuk diri kita. Umpamanya ini ada orang tua kita sakit. Allahu Akbar. Anak ada wudhu. Umpama nih. Anak ada wudhu. Sebetulnya anak sembahyang bisa ya. Coba orang tua kita tidak bisa ditinggal karena waktu itu mesti nyuapin. Ngobat. Terus orang tua kita minta berdiri untuk abahnya. Abah mau apa namanya ke depan sebentar. Selesai, kembalikan abahnya.
Masuk waktu mana ya? Waktu ikhtiar, karena dia tidak ada sebab untuk sholat, hanya sebab untuk menolong orang. Dia ada waktu untuk sholat kok. Paham ya? Paham. Wah ini anak sholat, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada orang tua sakit, ini semua mama. Oh. Ini anak bisa waktu fadilah ini. Anak bisa waktu fadilah, tapi karena anak bukan sebab sholat, anak hanya ngeladeni ini afdol ini, afdol. Ini anak afdol. Karena ada ikhtiar kok. Boleh takhirkan sholat boleh. Selesaikan ini semua, terus anak sembahyang. Nah, di sembahyang ini namanya setelah selesai waktu fadilah, masuk ke waktu ikhtiar. Tapi kalau sibuk anak tadi itu hanya untuk sholat, enggak. Ya. Kalau sibuk tadi itu menyiapkan sarung, menyiapkan sejadah, ternyata sejadahnya ada najisnya, ganti sejadah lagi, nggak apa-apa, masuk waktu fadilah, walaupun setengah jam. Tapi kalau hanya menyibukkan lain yang fardu juga, yang wajib juga, seperti orang tua sakit atau hanya tidak ada pertolongan kecuali kita, tetap masuk ikhtiar. Makanya di auqatus sholah ini harus penting, harus tahu kita ada waktu namanya ikhtiar, tidak harus fadilah. Ada ikhtiar juga, ada ikhtiar karena ada sesuatu yang mulia, bukan yang sia-sia. Orang tua kalau kita layani mulia, boleh, ya kan? Nah, itu namanya awal masuk ikhtiar itu setelah fadilah itu di ikhtiar namanya. Sampai kapan itu? Sampai bayangan 2 kali lipat. Jadi kalau kita jemur itu kita bayangan itu 2 kali lipat dari tubuh kita, itu batas waktu ikhtiar masuk ke jawaz. Masuk ke jawaz tanpa makruh ya. Itu masuk ke jawaz tanpa makruh. Itu jadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih sedikit. Itu masuk waktu boleh sembahyang. Tidak kena makruh. Sembahyang. Nah, kapan itu ya? Itu sampai menguning, sampai timbulnya mega kuning. Ya, sampai timbulnya mega kuning. Mega kuning. Bahwa ayasira syu'a'u syamsi fawqa ru'usil jibal 'aliyah. Ya, sampai sinarnya itu menjulang di atas puncak gunung yang tinggi. Itu gunungnya itu sampai nguning gitu. Nah, itu masih tetap bersembahyang asar. Jangan sembahyang, terus sembahyang. Itu masih waktu asar. Belum masuk maghrib lagi, masih asar. Ya, jadi waktu jawaz bila karaha ya, ketika bayangannya itu 2 kali lipat lebih sedikit. Ya, kalau mau tahu itu apakah ini masih asar kakak? Nah, itulah. Ya, jadi barang pasir bagaimana gitu, nggak ada jam, nggak ada HP, nggak ada kompas, ada ini. Itu bayangannya diri kita ini 2 kali lipat lebih tinggi dan lebih sedikit. Nah, itu awal waktu jawaz. Nah, kapan itu habisnya? Sampai menguningnya puncak gunung. Kalau sudah keluar kuning-kuningnya itu, ya. Belum terbenam lagi belum. Benam. Terus yang keempat, di fadilah ikhtiar jawaz bila karaha. Yang keempat, waktu jawaz bi karaha. Ya, masuk waktu jawaz tapi makruh. Sembahyangnya ente kena hukum makruh, tapi tetap sembahyang ente, tetap wajib sembahyang, kena hukum jawaz bi karaha, kena makruh. Kapan itu? Ketika sudah menguning, minal isfirar ila ayyabqa min al-waqti qadru ma yas'u shalah. Ya, itu waktunya itu kira-kira 5 menit sebelum maghrib. Itu kalau 5 menit sebelum maghrib kita sembahyang, sah sembahyangnya, tapi kena hukum makruh. Marak sudah
sembahyang asar 5 menit sebelum maghrib. Itu kena hukum makruh, tapi tetap harus sembahyang asar, wajib hukumnya. Ya, sah tapi kena hukum makruh. Itu kalau mau mengetahui jawaz bikaroha tadi ya. Waktu jawaz bikaroha yaitu dari mulai menguningnya langit ya, ketika misalnya itu di puncak gunung itu sudah menguning, sudah hampir tenggelam itu matahari, sampai sekiranya inti cukup untuk sembahyang 4 rakaat. Itu waktu karoha. Paham ya? Terus yang kelima, waktu hurmah haram sembahyang. Waktu hurmah, waktu haram sembahyang. Kapan itu? Idza lam yabqa min al-waqt qadru ma yas'al shalah. Sudah tidak ada lagi waktu ente bisa sembahyang 4 rakaat belum puasa. Ya tidak bisa dia sembahyang. Tidak bisa ambil wudu, tidak bisa sembahyang 4 rakaat, takbir tidak bisa. Maka itu apa namanya? Dibuka itu sembahyang. Maka sembahyangnya kena hukum haram. Tapi harus sembahyang. Sembahyang gobokan minta. Sudah mah waktu maghrib tiba, ya, sembahyang gobo asar setelah maghrib kan. Ya, habis sembahyang maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi sembahyang asar. Yang tadi tinggal nanti gobo langsung digobo. Ya, langsung digobo. Paham ya? Penting ya kan? Yang terakhir nih Beb, yang ke rumah tadi Beb. Haram tadi. Yang tadi ada lagi waktu soal asar tuh jam berapa tuh Beb waktunya? Nang Ya, sudah berarti habis 5 menit tadi Beb. Ya, Kesana lagi lah. Kesana lagi. Sekiranya inti tidak bisa sembahyang 4 rakaat. Oh kira-kira Kira-kira mana kalau sholat nih? Karena kalau sembahyang 2 rakaat adzan nih dah nggak kawan. Tapi tetap harus sholat. tetap harus. Tapi sembahyang itu kan hukum haram. Tetap harus sholat, harus menghadang ya. Kalau yang maksudnya tuh di anuakan aja ke maghrib, jangan jawab lah. Haram. Haram punya. Dosa lah. Jadi tetap sembahyang tapi kodokan aja Habib tadi Beb. Ya sembahyang, nih sembahyang dulu. Oh kena kode pulang maghrib. Sembahyang nanti setelah bang maghrib qadaan lillahi ta'ala. Ya. Jadi waktu hormah itu ketika itu tidak disempat sembahyang 4 rakaat. Tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan sembahyang. Sekiranya itu karena kalau sembahyang 4 rakaat wah asar maghrib. Maka apa namanya? Waktu hurmah. Ya, paham ya? Ya, betul. Betul aja. Betul lah. Semuanya yang lalu tak dikasih. Ya, Sekarang aku tuh. tidak berkata-kata. Ada lagi. Ternyata. Paham tadi ya? Waktu paham ya? Mata sudah udur juga ada. Paham ya? Itu hormah itu. Tapi karena hukum haram sudah asar. Kalau itu sudah betul-betul mepet 1 menit sebelum maghrib. Asar. Sembahyang. Tapi kena hukum haram. Ya. Tapi harus sembahyang ya, jangan sembahyang. Kena aja. Kalian dulu. Kalau hari nggak boleh, harus sembahyang dulu. Entah itu di tengah-tengah sembahyang asar bang, terus kan terus salam. Terus. Tapi itu tetap haram juga lah. Terus hukum haram. Karena itu Waktunya aja. Sembahyangnya dah haram. Bukan sembahyang. sembahyang susah. Tapi ada kodok. Sembahyang kodok. Paham ya? Sembahyangnya haram, ngawur loh.
Waktunya. Waktunya. Yang sembahyang haram itu waktu istiwa. Sholatnya haram. Sholatnya haram. Kecuali di yaum Jumat. Itu istiwa diizinkan sama syariah khusus di hari Jumat. Istiwa Allah. Atau waktu istiwa pas terus sembahyang. Pas. Allahu Akbar boleh. Khusus Jumat. Kalau istiwa itu bukan di adzan Jumat, sembahyang tahiyatul masjid. Waktu Jumat. Ya. Asar waktu udzur. Ini al-zuhru kulluhu. Waktu udzur itu maksudnya. Waktu udzur itu apa ya? Waktu yang boleh ditakdim sama ditakhir. Arti waktu udzur itu tidak bisa sembahyang. Tak takhir weh, tak takdim weh gitu. Nah, waktu udzurnya zuhur itu di asar. Anak udzur ini. Kenapa? Anak perjalanan. Iya, ya tidak sembahyang tidak apa, tapi itu di asar sembahyangnya. Nah, itu namanya waktu udzur. Waktu asar begitu juga. Asar nanti anak tidak bisa sembahyang. Kenapa? Pasti anak dalam perjalanan. Bis kok ini. Perjalanan dari Banjarmasin ke Muara Tewe ini masih sampai sana Isya. Tidak mungkin anak asar di sana. Jadi apa? Ya di zuhur polo. Jadi waktu udzurnya asar di zuhur, di takdim. Jadi waktu udzur itu waktu yang bisa digeser. Dia tidak bisa sembahyang asar di waktunya. Bagaimana waktu udzurnya? Waktu udzurnya di zuhur. Jadi waktu sembahyang zuhur ya harus takdim asar. Karena dia memperkirakan di asar anak tidak bisa sembahyang. Namanya waktu udzur. Jadi di situ waktu udzur di dalam kitab tulis waktu yang bisa ditakdim dan ditakhir. Tahu tadi ya, itu. Kamu nanya ya? Oh ya. Waktu yang bisa ditakdim dan ditakhir. Takdim dan takhir. Nanti takdim takhir diajari sendiri caranya. Yang keenam. Terus yang ketujuh asar ya. Ya, itu darurat. Waktu darurat. Waktu darurat yaitu dinamakan waktu darurat ketika idza zalal mani wa baqiya min al-waqt qadru ma yasau kebetulan. Ya ketika ketika penghalang itu sudah hilang. Ketika penghalang itu sudah hilang dan cuma tersisa waktu sekiranya ini cukup bisa Allah Akbar. Sudah Allah Akbar ada hari. Maka sah sembahyangnya. Karena itu udzur apa? Darurat. Seperti misalkan seperti Bersih dari haid. ya, ente bersih dari haid. Bersih dari haid itu 5 menit sebelum maghrib. Waduh, maka dia harus mandi kalau mandi wajib kalau hari ini mandi wajib. Wudhu. Waktu Allahu Akbar maghrib. Apa sebenarnya sah. Itu masuk kena hukum waktu darurat ya, waktu darurat. Atau ente mandi wajib ya, itu junub apa habis sembahyang zuhur guring ente guring sampai jam 6:04 bangun basah junub nih, mandi dulu mandi wajib. Nah setelah hilangnya mane, hilangnya junub, gitu ya. Terus bayang Allahu Akbar azan maghrib, maka sembahyangnya sah. Itu masuk kena waktu darurat. Ya, untuk menurut hukum fikih begitu, ya. Kata sedikit.
Jadi waktu darurat itu zalal mane, dari hilangnya penghalang al-mane di sholat, bahwa nifas, terus haid, terus apa namanya? Pingsan tuh. Isian, bukan isian. Junun juga apa? No. Jamak nifas terus Apa lagi? Ya. Seperti junub juga sama haid sama nifas sama, gila sama. Jadi begitu halangan itu hilang, itu masuk ke waktu udzur. Jadi sembahyangnya itu cukup dengan takbiratul ihram pun andai sempat takbiratul ihram keluar waktu tidak apa-apa. Tapi kalau ente sembahyangnya di setengah jam waktu ya bagus lagi, tidak ada masalah. Ini cuma sekali mengatakan waktu darurat. Waktu darurat ini diperbolehkan untuk orang-orang ini. Tidak boleh ente kerja. Wah, ini waktu sih ada waktu darurat kok takbiratul ihram tidak bisa. Ente semuanya main catur atau main bola, klub, piala Habib semuanya tidak bisa. Apalagi makan mentol sampai kita waktunya tidak bisa. Ini diperuntukkan orang-orang yang kena penghalang yang memang sudah dari agama boleh, seperti haid, nifas, junub. Orang habis setubuh sama istrinya atau mimpi basah, ya, itu masuk suatu penghalang, tidak bisa sholat ya, mau tidak mau dia harus mandi. Ya. Waktu-waktu itu diperbolehkan kalau kena terjadi, ya, pada hal begitu. Jadi, habis malam setubuh terus bangun, subuh sudah harusnya setengah jam 6 anak bangun itu bisa sembahyang subuh. Bisa subuh loh, bangun subuh, ya Allah. Karena kenikmatan habis main sama istri, semuanya nikmat kan, apa ini makan hanyar nih. Makan hanyar nih. Kalau makan lawas nggak ada biasanya. Makan hanyar gitu. Asal kita lawas kan nih. Kalau berasa mesti hanyar itu, hanyar terus. Karena istrinya solehah. Solehah kan rahmah. Kalau Halim maghfirah. Nah, kalau dia itu di waktu itu dia terbangun, terus dia mandi wajib, terus dia sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, keluar ada waktu subuhnya. Terang matahari, waktu matahari itu timbul, padang udah. Terus kemudian sah enggak sah? Karena posisi kita terlambat karena ada sesuatu menghalang. Tapi kalau bangunnya jam 5 subuh, sembahyangnya jam 6 kurang lebih seperempat tidak boleh. Ono junub ya, junub udah Ada waktu. tidak ada waktu, ini jam setengah 5 bangun, ya apa main game. Habis main game, jam 6 kurang lebih seperempat. 3 menit lagi hilang matahari terbit. Karena belum mandi, tidak bisa deh, haram. Terus mandi tadi. Lalu tadi ini mandi, kan jangan main game aja. Main poker, jangan. Harus juga main poker. Tidak boleh. Jadi sesuatu yang dilarang kalau memang takajud, bersihnya itu mepet dari haidnya, bersihnya itu mepet dari nifasnya, bangunnya dari junub itu mepet dari keluar waktu sholat, apa itu? Nah, ini maksudnya waktu darurat itu gitu. Tidak ada kotor. Tapi kalau dia ada waktu setengah jam, terus dia mandi, dia sembahyang, selesai semuanya ya tidak apa-apa. Dia masuk waktu jawas atau waktu ikhtiyar. Tidak harus orang junub, tidak harus orang bersih atau dari haid itu harus di waktu udzur, tidak. Andai kalau kena di waktu itu, di posisi itu,
itu mesti boleh sembahyang karena itu mesti ada nama kategori waktu darurat. Paham ya? Paham ya? Pakai bahasa Banjar harusnya ya. Waktu mintu lah. Aduh. Belum masuk maghrib naik belum? Apa terus? Enggak. Terus kan sampai 20. Terus yang ketiga maghrib. Yang pertama zuhur, kedua asar, sekarang masuk maghrib. Maghrib lughatan waktul huruf. Maghrib itu secara bahasa artinya itu apa? Huruf. Itu tenggelam maksudnya. Waktu yang tenggelam. Maghrib, huruf, tenggelam. Maghrib, tenggelam. Matahari tenggelam sudah petang. Maghrib. Wahya aqsarus sholawat waqtan. Maghrib ini kata ulama yaitu waktu sembahyang yang paling singkat. Waktunya sedikit maghrib itu. Handap ya. Jadi harus bujur-bujur dipakai, jangan buang, itu yang susah. Ya. Wahya aqsarus sholawat waqtan, waktu yang paling singkat dibanding waktu-waktu yang lain. Ya. Waktuha, ya, kapan masuk waktu maghrib? Waktuha yadkhulu bi ghurusyis syams. Masuk waktu maghrib yaitu dengan tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Kalau bulatan matahari itu sudah bujur-bujur tenggelam, ya, itu namanya hilangnya waktu asar dan masuk waktu maghrib. Kalau bujur-bujur matahari sudah hilang, tenggelam sudah. Matahari merah. Matahari sudah hilang mataharinya, maka itu asar sudah hilang, masuk waktu maghrib langsung otomatis. Wa yakhruju, dan keluar waktu maghrib kapan? Bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwa humrah bil ufuq. Itu Tambah sedikit ya. Jadi masuknya maghrib itu warna awan merah. Warna merah itu sudah masuk maghrib. Warna merah itu masuk maghrib. Tapi kalau kuning itu waktu jawas dan waktu hormat. Kuning. Nah, nanti ada di antara kuning sama merah itu ada kuning merah kemerahan itu masih belum. Di waktu hormat. Ini sudah merah. Habis merah nanti padam lagi ya. Jangan salah sih. Maghrib ini sama-sama subuh. Jadi kadang orang kalau bangun tidur asar, bangunnya maghrib dipikir subuh. Iya saya gitu. Makanya ada nisful setengah gila. Itu kan terus waktu hari jadi gila betulan ya. Karena dia bangun tuh dipikir subuh. Kan tahu ya dia tuh. Maghrib ini. Jadi nanti kalau maghrib itu tenggelam, itu warnanya merah, tapi hampir ke putih. Nanti hilang merahnya, jadi warnanya putih sama hitam. Itu masuk maghrib. Tidak ada itu. ya. Keluar itu masuk keluar. Di huruf syafaqil ahmar, keluar maghrib. Apa itu? Ya, dengan tenggelamnya mega merah. Boleh, bisa. Tenggelamnya merah merah. Oh iya. Jadi kalau masih merah dia maghrib. Dia maghrib. Akan waktu buka itu, anak tahunya waktu di Solo itu, waktu buka dul itu, habis merah enggak awalnya? Maghrib. Merah. Di sini yang anak tahu maghrib itu hilang kadang merahnya, sudah putih dia, itu masih maghrib. Tapi di sini harusnya bihuru bisa bikin ahmad ya harusnya tenggelamnya hilang merahnya. Karena singkat maghrib itu ya, karena maghrib itu singkat, jadi tak takut jangan meninggalkan maghrib, jangan mengikhtiarkan maghrib. Di maghrib tidak ada waktu ikhtiar, hampir tidak ada dikatakan, tapi sini ada. Cuma tidak ada ikhtiar, tidak ada jawab lagi. Jadi baca Arab ya aneh.
Dan waktu maghrib itu sama tadi ada 7 waktu. Yang pertama waktu fadilah, dia kena hukum fadilah maghrib. Nah, fadilah maghrib, pada fadilah maghrib kapan? Min awal waqt bi qadri istighal wa shalah. Sama biasanya. Ya, biasanya dia awal waktu. Allahu Akbar, azan maghrib langsung dia berwudu. Sembahyang, berarti dia kena hukum fadilah. Ya, yang kedua waktu ikhtiar, nafsu waktu fadilah. Ya, itu. Waktu ikhtiarnya ada. Nggak ada. Waktu ikhtiar nggak ada, sama kayak fadilah itu bang. Di waktu fadilah itu juga masih ada. Terus Ya, yang ketiga waktu jawaz bila karaha, kena hukum masih boleh sembahyang dan tidak kena hukum makruh. apa itu? Nafsu fadilah Ya usah tidak. Gitu. itu Ya, sama itu. dengan hukum fadilah. Jadi tidak ada waktu jawabnya, tidak ada waktu ikhtiar. Ya? Ya, tidak ada kena hukum apa-apa. Sebetulnya tidak ada, tapi tetap dimasukkan ke fikih ada. Jadi yang fadilah itu aja maksudnya. Itu tidak kok. Karena matahari nanti merah itu hilang itu maghrib tapi di sini sudah keluar. Makanya antara maghrib sama isya ini khilaf ulama. Banget. Khilaf ulama. Ulama bisa mengasihkan setengah jam. Ada yang mengatakan 1 jam. Tapi kalau menurut ulama-ulama fuqaha dulu, ada langsung sembahyang. Nggak bisa ditunda lagi. Langsung sembahyang gitu. Karena tidak ada waktu ikhtiar. Ya ada waktu. Hampir semua fadilah, hampir semua itu bagus sembahyang. Ya, terus Sudah masuk. Terus yang keempat waktu jawaz bikarahan, masuk waktu masih boleh sembahyang tapi kena hukum makruh. apa itu? Itu minintiha waktu fadilah. Habisnya waktu fadilah. Ya, habisnya waktu fadilah. Makruh, makruh. Makruh ya. Sampai yabqa minal waqt kedua salat. Kedua salat. Sampai waktu sudah sampai selesai. Sampai dia Apa? mepet ya, sekiranya cukup sembahyang. Ya, sekiranya dia itu sempat untuk sembahyang. Paham ya? Jadi sekarang kita tahunya ini sembahyang azan maghrib itu jam 6 lebih 20 menit azan maghrib ya. Nah, waktu fadilahnya kapan? Sampai jam 7. Itu waktu fadilah. Jadi jam 7 itu fadilah. Jadi berapa menit? Setengah jam lebih, 40 menit. 40 menit ya. 40 menit. Itu setelah itu waktu makruh. Tapi masih bisa. Nah, jam 7 seperempat, tak bisa sudah. Itu waktu hormat. Waktu hormat masuk yaitu idza lam yabqa min al-waqt shalah. Asal dia masih belum mendengarkan suara azan. Tapi di sini hati-hati dukhul isya nanti. Coba kita bahas dukhul isya. Jadi masuk ke hormatnya maghrib ini dilihat di dukhul isya aja. Terus yang waktu uzurnya? Waktu uzurnya waktu isya pernah. Jadi ya. Bisa dijama'. Saya jama' sama maghrib. Isya. Terus waktu darurahnya maghrib yaitu idza zala al-mani' wa baqiya min al-waqt qadru ma'isyatul ihram. Selesai. Betul tadi. Oh, tadi ya. Jadi waktu darurahnya maghrib itu sama kayak asal tadi. Ya, ketika dia itu hilangnya mani', hilangnya penghalang dan dia sempat Allah Akbar Allah Akbar ada isya. Paham ya? Paham ya? Terus yang keempat waktu isya. Isya bahwa lughatan ismun di awal balam, yaitu nama awalnya waktu malam, awalnya waktu gelap. Itu lughatan aja. Isya itu gitu ya. Secara bahasa seperti itu. Wahya atwal sholawat waqtan, waktu yang paling lama. Jadi waktu isya itu waktu yang paling lama di antara waktu lain. Paling lawas isya. Ya. Masuk waktu isya itu kapan? Itu ketika guru bisyafaqil ahmar, ketika hilangnya mega merah di ufuk. Ya toh. Bahaya.
Kalau syafaqil ahmar itu hilang, isya itu. Nah, coba nanti kalau maghrib nanti keluar, lihat tuh, awan. Tapi belum ada loh sini. Isya. Di sini belum ada, hatta subuh sama, tidak ada. Makanya ada ikhtilaf ulama itu. Tapi kalau yang orang-orang yang dulu mengatakan ya Mianis orang itu nggak mau. Sudah ada langsung sembahyang. Makanya tidak ada sembahyang sunnah rupiah isya. Rupiah maghrib. Pasti ya. Rupiah maghrib. Tidak ada. Langsung sembahyang maghrib. Agar bisa. Walaupun ada itu masuk orang yang apa namanya